Halo kawan-kawan, kali ini kita akan mencoba Mini DayZ dengan permainan baru. Mini DayZ ini game RPG ya, RPG di Android. Pokoknya kalau Android kalian itu RAM-nya pas-pasan, kayak Android saya nih cuma RAM-nya 1 GB, bisa lah main ini. 1 GB gak lumayan lah, gak ngelek-ngelek kali dia. Saya sukanya di game Mini DayZ ini, dia gamenya RPG di masa apokalipse ya, kalau bahasa orang barat sana itu ya kan, ada zombie. Kayaknya sih di Rusia ini. Kita coba main survival, kita coba veteran. Ini bukan ngajarin tips dan trik sih, cuma kalau saya main biasanya saya teknik mainnya itu ya, kalau game RPG itu yang dasarnya itu adalah, kalau saya naikkan dulu kontrasnya. Ini kalau kita mati, dia ada dua pengaturan itu di sini. Cara menjalankannya itu di tab, itu yang saya lakukan ini, atau bisa juga kita ke movement by stick. Jadi kalau movement by stick itu kita dikasih joystick virtual kayak gini ya. Nah, cuma saya kayaknya lebih enak pakai tab sih daripada ini. Jadi kita pakai tab aja lah ya. Movement by zoom. Oke, kita bermain. Yang pertama kita cari itu makanan lah. Nah, kayak gini ini makanan nih. Ini namanya buah beri. Dekatkan saja ke semak-semak belukarnya itu, klik tangan tanda ngambil itu, dia otomatis akan mengambil. Oke, dia udah masuk. Kalau kita mau tengok di mana sih penyimpanannya ada di gambar tas ini yang di pojok kiri sebelah bawah. Nah, kalau kita mau makan kita klik sekali terus pencet aja eat. Eat kan bahasa Londonya kan makan. Jadi kita makan aja. Kalau sudah, oh iya, untuk bar statusnya itu ada di atas. Ini yang hijau ada tanda alepiau lupe itu darah kita. Kalau dia ada warna hijau itu berarti kita sehat, tidak terkena penyakit. Terus yang warna biru itu haus atau keinginan kita untuk minum. Yang warna hijau gambar garpu sama sendok itu keinginan kita untuk makan. Kemudian yang sebelahnya lagi paling pinggirnya itu adalah temperatur suhu daerah. -1 berarti itu baju kita suhunya dingin. Kita perlu cari baju. Kita bisa juga nengok peta, ini kan blank, kita nggak tahu mau kemana kan, kita buka aja peta. Nah, di sini bisa kita, yang tanda merah itu adalah kita, titik kita. Kalau kita bergerak itu tanda merahnya bergerak. Terus yang ada kayak rumah itu jalan itulah petanya. Jadi kalau kita mau cari barang-barang untuk bertahan hidup di masa zombie ini, entah senjata, entah pakaian, entah rompi anti peluru, itu segala macam lah pokoknya, kendaraan. Kita cari aja kota yang keramaian. Tadi kan arahnya ke atas kayaknya ya. Terus biasanya kalau veteran ini yang paling sulit ini, zombinya agresif. Baru pertama mainnya udah agresif, kita belum punya senjata, belum apa-apa, zombinya udah agresif ini. Agresif. Oke, ini ada seperti gudang, kita masukin aja. Seperti ini nih barang, kita dekatin aja. Oh, rupanya wood piles, tumpukan kayu. Nggak guna-guna kali sih, tinggalkan aja dulu. Memang guna itu untuk buat api unggun atau segala macam, tapi nanti tengok tuh zombie banyak kali kan. Nah, kalau udah ini kita lari aja ke arah rumah, karena zombinya nggak bisa buka pintu kalau di sini. Kalau kita masuk otomatis pintunya nutup. Ini kita dapat whisky, minuman, karena di game nggak apa-apa lah. Kalau yang sebenarnya nggak boleh, whisky haram itu, alkohol. Ya mau silakan. Karena kita tadi kita makan, kita minum aja, whisky kita minum. Terus ini kita dapat makan apa nih?
Saya klik dulu ya. Zucchini ini timun ini kalau salah. Kita makan aja. Bisa juga ditanam. Ada mode bisa nanamnya juga. I feel healthy kita. Wih, mantap kali. Kita makan timun langsung sehat dia rasa. Kalau mukulnya sebetulnya otomatis. Cuma bahayanya kalau kita nggak punya senjata gini, kalau kita mukul nanti kita pendarahan, kita nggak punya perban, kita bisa mati sampai berdarah. Nah, ini nota cola nih bahasa lainnya Coca-Cola, mungkin di Rusia sana ya kan nota cola lah gitu ya kan, biar nggak kena copyright ya kan, nota cola dibuat. Rex ini bisa dijadikan perban sebetulnya kalau menurut saya. Rex ini koyakan kain pakaian atau apa gitu, jadi kain itu dikoyak-koyak jadi dia kayak perban. Itu bagus, kita simpan aja, nanti kalau kita bleeding, kita pendarahan, cepat kita perban pakai Rex itu tadi. Setelahnya kan pakai rek itu tadi, jadi pendarahan kita cepat berhenti, itu juga nggak mati. Nah, dia mukulnya sih otomatis kalau tangan kayak gini kayaknya. Ini ada nih kanan ya kan, otomatis kan. Nah, kita dapat lagi nota cola sama buah beri. Itu ada lagi barang yang dekat kayak menara itu. Oh, nggak cukup, berarti nota colanya aja kita minum. Reknya pindahkan ke sini, ambil buah berinya. Ini sepertinya topi, kalau topi ambil aja. Oh, karena kita kalau pakaian apa gitu bisa kita tengok di sini. Nah, topinya tinggal 25%, itu durabilitasnya atau daya masa pakai topinya tinggal 20%. Terus dia ada keterangan situ heat artinya dia bisa menambah panas sampai 0,5%, artinya bisa menetralisir suhu lah, suhu yang sekitar kita gitulah. Kalau tadi kan kedinginan, kalau tadi kita minus 0,2 pakai topi bisa jadi tinggal minus 1,5 karena dia 0,5% kan. Nah itu lihat, itu pendarahan dia tuh. Kalau dia bilang I can feel blood dripping, aku bisa merasakan darahku muncrat-muncrat gitulah bahasa awamnya. Kita pakai aja perban tadi atau rek tadi tuh, udah darahnya berhenti. Terus kita ambil makanannya. Darahnya itu bisa nambah kalau bar di darah kita tuh yang lupenya tuh hijau. Nah kalau dia putih kayak gitu dia gak akan mau nambah. Cara nambahnya kayak mana bang biar dia hijau atau segala macam kawan gitu. Caranya bar minuman haus sama makanan atau lapar itu setidaknya dia minimalnya tuh kurangnya hanya 10% lah. Berarti kita kan kurang makan berarti kita makan dulu ini canned bean kayaknya nih, canned beannya ini kita makan aja nih. Kita makan. Kalau dia udah I feel healthy katanya, itu berarti ada kemungkinan kalau udah tandanya hijau seperti itu darah kita akan bertambah, tapi dia sedikit, tapi setidaknya bertambah lah. Oke, kita dapat kampak, tidak enggak tangan kosong lagi ngelawan zombie. Kampak ini makan ngantem zombie sedap. Jadi kalau darah udah segitu, saran saya kalau main di sini jangan dulu ngelawan zombie, apalagi zombie yang warna kuning tuh. Waduh, itu zombie warna kuning itu kalau mati muncrat darahnya kemana-mana. Darahnya itu bukan darah manusia biasa, darahnya itu kayak darah yang sudah terkena radioaktif, warnanya hijau. Kalau kita kena darahnya itu kecipratan, kita keracunan. Kalau kita keracunan, darah kita nggak bisa nambah, silap-silap pun darah kita bisa berkurang, itu bahayanya. Sama satu lagi saya kasih tahu, kalau kita di dalam ruangan suhu jadi tambah lebih hangat. Makanya tadi waktu kita di luar ruangan kan itu minus 3 derajat cek-ceknya lah ya kan. Kalau kita dalam ruangan itu tengok bertambah jadi minus 1 plus 1, berarti kita kalau dalam ruangan suhu tuh berpengaruh juga untuk regenerasi darah kita. Kalau suhunya plus seperti itu atau bertambah ke atas, kita bisa healing cepat atau menyembuhkannya agak cepat sedikit. Tapi kalau minus, apalagi bar kuning suhunya itu udah banyak berkurang, dia nggak akan mau nambah. Silap-silap kalau minusnya itu sampai kosong,
malah kita bisa mati. Kamu mati kedinginan gitulah istilahnya. Mau makan dulu nih, makan dulu karena kita kayak kelaparan itu. Oh ya, vodka nih satu lagi, vodka ini bisa juga menambah yang bar yang kuning untuk suhu tubuh. Kalau kita minum vodka ini, misalnya bar kuning, suhu tubuh kita tuh udah banyak berkurang tadi karena kita di luar ruangan terus. Luar ruangan istilahnya kuranglah dia ya kan. Kalau kita minum vodka itu udah kita tambah hausnya tambah berkurang sedikit, siap itu kita itu kan penuh punya saya. Bar kuning untuk suhunya itu bertambah, daya tahan tubuh kita lah, suhu tubuh kita gitulah cek-ceknya ya kan. Coyo. Ini kita frustasi kalau kayak gini nih. Ini harus kita lawan lah, setidaknya pukul dan lari, hit and run gitulah kalau bahasa Jawanya. Kita coba aja lah, paling mati ya kan, mati main lagi. Di sini sakitnya game kayak gini nih, kalau kita mati kita mulai lagi dari nol. Tengok tuh kan, gak percaya tuh, lihat tuh darahnya muncrat kemana-mana, itu bahayanya. Darahnya bisa hilang, bisa, tapi makan waktu sekian detik. Sekian detik gitu. Kalau kita main di veteran, hausnya, laparnya cepat kali berkurang. Kalau itu kita lewatin, kita bisa keracunan. Kalau udah keracunan nggak nambah darah, oke udah hilang, itu kita ambil tuh kayaknya tomat, cocok makanan, kita makan aja karena darah kita udah sedikit kali. Ini minum aja lah, minumkan aja lah. Oke, nambah sedikit, setidaknya darah kita bertambah sedikit, biarpun sedikit yang penting bertambah darahnya. Nggak apa kali kita nggak remuk kali ya kan. Kita buka peta, kita tengok dulu kita mau kemana. Tips lagi nih, kalau kita nengok peta itu kan yang gagal lurus itu kan jalan. Kalau kita tengok ada simpang 4 seperti itu, kalau kita belum terlalu kuat, jangan kita datengin, jangan kita dekatin simpang 4, karena di simpang 4 itu ada zombie tentara. Zombie tentara itu kemampuannya 2 kali lipat zombie manusia biasa. Kalau kita masih kayak gini, istilahnya cuma pakai kaos oblong, pakai celana jeans, cuma bawa senjata kampak, topi yang udah tinggal 20%, salah ke simpang 4. Cari tempat aman aja, jalan mutar aja. Kayaknya kita ini bakalan ke atas lah nih. Saya nengok peta, saya mau ke atas tapi nggak ngelewati simpang 4, saya dari hutan aja. Oke, kita lari, berondok alah. Oke, zombie yang nggak nampak. Terus kita lari kemari. Oke, tips lagi, kadang-kadang kalau kita lewat hutan, ini di hutannya ada serigalanya itu pemakan segalanya. Zombie dimakan, kita pun juga bisa dimakan. Kalau kita pintar, bisa kita lagahkan serigalanya sama zombie kalau kita pintar. Kalau kita nggak pintar, silap-silap kita yang dimakan. Makanya harus pandai-pandai. Satu lagi ada nama experience atau pengalaman. Semakin lama kita bermain, semakin lama kita bisa bertahan hidup di permainan kayak gini, itu namanya experience. Setiap experience itu bisa mendapatkan kemampuannya berbagai macam. Ada bisa kecepatan lari bertambah, lebih tahan lapar, ada juga lebih tahan haus, ada juga. Pokoknya nanti saya tunjukkan lah kalau udah dapat experience. Oke, kita dapat sedikit blueberry, setidaknya nambah makanan sedikit, tapi belum bisa naikkan suhu tubuh karena suhu udara -4 derajat, jadi suhu tubuhnya nggak mau naik. Kita tengok ke peta kemana ke arah kita. Oke, sedikit lagi kita sampai di desa berikutnya. Mudah-mudahan ada barang-barang yang bermanfaat yang bisa kita gunakan. Sepertinya ini kayak tadi lagi nih, desa ini. Alah, rupanya saya dikejar-kejar dari belakang. Cepat masuk sebelum mati, jangan nyangkut. Masuk rumah, aku masuk rumah. Tip lagi, kalau kita nggak ada perban, kaos ini bisa kita koyak jadi perban. Cepat-cepat kalau darah tinggal sedikit, cepat-cepat dipakai sebelum mati. Karena kalau darahnya habis kita mati. Kalau diperban, dia pendarahannya akan berhenti dan darah kita nggak habis. Tipis kayaknya itu kita. Tengok tuh, aduh.
Mantap kali ya. Dapat achievement apa itu? Mumi itulah berapa kali kita udah dibalut-balut. Oke, kita lanjut lagi. Kita cek sekolahannya. Karena tadi kan mapnya kan di sekolahan ini biasa banyak makan, banyak minuman. Karena sekolahan tau lah anak-anak sekolah ya kan, jajan-jajan di kantinnya masih ketinggalan di kelas. Itulah yang mau kita manfaatkan, kita cari ini. Op, jangan ketahuan. Kita dapat tactical bacon. Tactical bacon ini makanan juga, makan aja lah. Kalau tahu artinya ya itulah, ngertilah sendiri ya kan. Cuma ini karena game ya nggak haram lah. Oke, health kita nambah, kesehatan kita nambah, darah kita bisa regenerasi karena makanan dan minuman kita cukup. Misalnya kita nggak kelaparan, nggak kehausan kali, suhu tubuhnya pun nggak jelek-jelek kali lah, cuma -2 kan. Kenapa -2? Tadi kaosnya kan udah kita koyak, kita jadikan perban. Oke, kita mau loncat ke ruangan sebelah sana secepat mungkin. Kalau bisa, apa lagi masuk nih, secepat mungkin kalau bisa, jangan ketahuan zombinya. Kalau ketahuan pun nggak apa-apa. Gila, kritikalnya keluar. Moto helm ini apa, helm full face ini bagus loh daripada topi. Ya, topi cuma dia bisa mampu untuk panas saja. Kalau helm full face ini kita pakai dulu. Dia selain suhu tubuh kita bertambah, dia armornya pun tambah 3. Artinya ya itulah armor lah, tahu sendiri lah kalau yang game-game RPG itu. Artinya kalau kita ditumbuk 10, zombinya mukul bisa damage-nya 10, karena armor kita ada 3, jadi cuma 7 yang kena kita. Itulah, ngertilah kalian tuh kan. Oke, siap. Itu kita dapat FNX pistol, mudah-mudahan ada pelurunya. Ada pelurunya 9 biji. Pistol efektif juga, cuma hati-hati menggunakannya karena pistol dia menyebabkan suara. Ada suaranya itu memancing zombie biar datang. Kemenangannya pistol ini damage-nya besar, pukulannya besar. Udah itu zombinya nggak bisa dekat kita, artinya dia berjarak kan. Ini nasi kita makan aja karena kita kelaparan kali itu nampaknya. Oke, saya tunjukkan. Kalau kita sudah dapat pistol, cara menggunakannya pencet tanda target merah itu untuk menembak. Kalau habis peluru, kita ada stok peluru yang di bawahnya itu reload atau kokang ya, itu dia. Oke, nah kayak gini kan. Kalau dia apa, itu berarti kita nggak ada peluru cadangan. Kalau kita mau ganti ke melee lagi, kampak tadi kita pencet aja gambar pistolnya, kita ganti ke kampak. Kalau mau pencet lagi pistol lagi, pencet lagi pistol lagi. Kita bisa bawa sampai 3 senjata di sini. Pistol, kampak, sama satu lagi senjata laras panjang. Oke, saya cek dulu nih gudang ini ada yang bermanfaat juga. Crowbar kayaknya lebih mantep kampak tadi lah. Crowbar ini pukulannya sedikit. Ini ada juga di sini scope atau shovel bahasa Jawanya atau bahasa buliknya ya kan. Dia guna kalau kita misalnya dapat tomat, kita udah buat camp atau kemah gitu kan, kita bisa tanam tuh tomatnya. Nanti satu tomat itu bisa, nanti dia kalau berbuah panen bisa menghasilkan 4 tomat atau 5 tomat. Timun juga bisa ditanam, jeruk nggak bisa, apel nggak bisa, timun bisa, tomat bisa. Satu lagi ada paprika. Ini pickwise ini bisa juga untuk nanam tomat. Oke, kita dapat baju, kita ambil aja. Baju ini kadang dia ada kantongnya 3, ada kantongnya 1. Kayak cloak ini kantongnya 1. Kalau kita dapat yang kantong 3 itu, wah lebih mantap. Kita bisa lebih banyak lagi bawa barang-barang kan, kayak nasi, jajan-jajanan, apa-apa lah pokoknya. Nah, kalau kita megang pistol dia langsung begini nih. Nah, langsung ada targetnya gini. Kalau kita nggak mau nembak, matikan aja targetnya atau biarkan saja. Sekaligus juga bisa sebagai indikator kita. Karena kan mapnya kecil. Kalau kita bawa pistol, bisa sebagai indikator di depan tuh ada zombie nggak kan gitu. Kalau kita kira-kira nggak mau menghadapi zombinya, kita putar balik aja. Tapi kalau kita bawa senjata melee, dia nggak ada indikator kayak gitu. Tapi kalau kita bawa senjata pistol atau laras panjang, dia indikator gitu ada. Biarpun pelurunya nggak ada, dia tetap dikasih tahu indikatornya.
atau target gitu lah ya. Kita cek lagi peta ke arah mana kita. Kayaknya kita ke atas saja lah. Ini pistol saya tadi tengok pelurunya, pistol ini tadi yang dapat tadi nih FNX tadi pelurunya ada 9 butir, jadi kita hemat-hemat aja lah. Ada arjen atau kalau nggak penting-penting kali nggak usah dipakai lah, karena di masa-masa dunia yang sudah tidak beraturan begini kita harus survival kan, bertahan hidup kan. Dapat peluru itu jangan dibuang-buang, sayang rasanya. Itu di dalam gedung ada zombie tuh, kalau kita masuk kita nggak tahu, ketemu sama zombinya kita tuh. Di itu ada zombie lagi. Kita masuk cepat. Di bawah ini ada kota nih satu lagi kalau nggak salah. Kota-kota kayak gini pun makanan banyak nih loh. Kadang pun kita ketemu juga senjata bisa juga di dalam sini. Sudah -7, dingin kali karena hujan. Aduh. Kosong, nggak ada makanan, aku lapar. Coba satu lagi nih gedungnya kita cek. Tuh ada tuh, apa itu, Pepsi. Alah, kasih Pepsi, jadilah minum. Pada nggak ada. Saya masih ada nota cola. Tadi nggak ada lagi nota colanya. Nama aja lah. Woi, kok inilah kalau handphone RAM 1 GB nih, banyak aplikasi yang terbuka, payah kali, lemot ya. Kalau nggak bisa di PC gitu, tarik gini pun bisa. Masuk juga dia kalau ditarik. Ini welding mask atau topeng untuk ngelas itu, tapi kayaknya lebih bagus helm lah. Tapi welding mask ini masih 75% durabilitasnya, ini 25%. Helm aja lah. Mulai helm dia suhu tubuh kita juga terbantu. Welding mask kalau nggak salah dia armor dapat 1 cuman, sedangkan helm armor 3. Untuk hitnya, untuk panasnya welding mask itu bisa dia paling 1, sedangkan helm dia 1,5. Oke, itu ada zombie kayaknya. Kan top. Kalau kita sampai lari, kadang-kadang zombinya belum sempat mukul, kita udah ngampak duluan, udah mukul duluan, itu sedapnya. Kalau ketemu yang kayak gini sedap kali. Ini toko senjata. Tengok tuh ada MRI Ration kan. MRI Ration ini apa, nasi perbekalan tentara itu. Itu dia per 100%. Kita dapat FNX lagi kayaknya nih. 22 FNX ini. 22 pun pelurunya sama kayaknya nih. Bagus, yang satu kita keluarin pelurunya, kita ambil yang satu lagi, terus kita reload. Jadi kita nambah peluru. Oke, peluru kita sudah 18. 9 tambah 9. Agak bisa bertahan sedikit. Ini hoodie ini pakaian, dia kantongnya ada 2 nih, mantap kali hoodie ini. Lagi pula dia lebih bisa menahan panas sedikit. Oke, kita pakai hoodie. Dia kantongnya ada 2, siap itu apa ya, kayak sweater jacket gitu dia tuh, kantongnya ada 2 itu. Tengok kan, dia bisa 2,5 panasnya, kan lumayan. Kita minum aja lah ini, minum makan sekali. MR itu 100% dia bisa dimakan 4 kali. Kalau kita makan sekali dia tinggal 75%, berarti bisa untuk 4 kali makan. Jangan dilempar granatnya, mampus aku. Dilempar granatnya. Sana aja, lari. Gila, sayang kali. Untung gak kena. Saran kalau masuk ruangan ada zombie kayak gini, pakai kampak aja lah. Sayang pelurunya, langsung berdarah di bantinya. Udahlah di dalam rumahnya nggak ada apa-apa, awak berdarah, mampus lah ini. Aduh, makan aja lah dulu, mudah-mudahan gak mati ya Pak. Kalau tinggal segitu darahnya kayaknya bakalan mati nih.
Acap kita gimana nyari perban ini. Jalan lah dulu, mudah-mudahan ada perban di jalan. Ini zombie, tembak mati kau. Kokang. Aduh, janganlah mati dulu. Udah mantap kali nih, udah ada pistol kita dapat. Woi, mana lah perbannya ini, mati lah aku. Sana kita sekarang jalan. Aduh, berhentilah kau pendarahan, jangan matilah aku, kayaknya bakalan mati. Aduh, minusnya pun udah 7%. Mati kita. Gak mati pendarahan, kita mati karena kedinginan. Gak karena pendarahan, kita mati karena kedinginan. Nah, betul kan. Ya, itulah tadi review singkat game Mini DayZ. Cara mainnya gimana? Menurut saya seru sih. Coba lakukan. Nanti saya main lagi di, nanti kita tengok lagi, main lagi di part 2 nya nanti. Kita coba lebih bisa bertahan hidup lah, agak lama. Karena katanya semakin lama kita bertahan hidup, semakin banyak item-item langka, item-item baru, senjata-senjata baru, dan bahkan kita bisa ke pulau baru. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau suka ya tolonglah di subscribe, biar dapat 1000 subscriber kan bisa ada iklannya, bisa dapat duit dari YouTube, nambah-nambah penghasilan untuk beli beras. Kerja kan nggak boleh keluar gara-gara corona. Kalau nggak suka ya di subscribe juga lah, minta tolong, kan gratis nggak bayar. Oke, terima kasih kawan-kawan. Untuk kali ini kita sudah bermain. Nanti di part 2 nya ditunggu ya, saya buat lagi part 2 nya nanti Mini DayZ. Terima kasih, selamat siang.